Halo Ibu dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 dan saya Irawati dengan NIM 222007. Dengan saya Tresion Atema Tuan dengan NIM 222010. Dan saya Yohana Caroline Loru dengan NIM 2222015. Di video kali ini kami bertiga akan menjelaskan terkait dengan jurnal penelitian yang kami ambil untuk penggunaan dana otonomi khusus terhadap sektor pemberdayaan ekonomi rakyat dengan hasil wawancara yang kami lakukan dengan salah satu penjual Mama Papua di Pasar Obor, di mana jurnal penelitian yang kami ambil terkait analisis penggunaan dana otonomi khusus pada pemerintah Kota Sorong di Provinsi Papua Barat Daya pada tahun 2016 oleh Sinta Waro, Grace Nangoy, dan Tres J. Runtuh. Dalam jurnal tersebut menjelaskan secara umum terkait alokasi penggunaan dan realisasi dana otonomi khusus di Kota Sorong pada tahun anggaran 2012 hingga 2014 terhadap 4 sektor utama, yakni sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor pemberdayaan ekonomi rakyat, dan sektor infrastruktur. Pada penjelasan kali ini kami akan memusatkan pada penggunaan dan realisasi dana otonomi khusus untuk sektor pemberdayaan ekonomi rakyat yang dimana dialokasikan sebesar 30%. Implementasi penggunaan dana otonomi khusus pada realisasi anggaran yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013 sampai dengan 2014. Menyatakan dana pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA digunakan untuk membantu pemberian modal kepada orang Papua dalam melakukan aktivitas ekonomi. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa implementasi penggunaan dana pemberdayaan ekonomi kerakyatan lebih menitik beratkan pada pengembangan dan pemberdayaan kemandirian aktivitas atau usaha ekonomi bagi rakyat asli Papua, khususnya di Kota Sorong, dalam mendukung dan membangun pertumbuhan ekonomi Kota Sorong. Berikut data hasil penelitian untuk alokasi dan realisasi dana otonomi khusus pada sektor pemberdayaan ekonomi. Yang pertama, anggaran atau dana pemberdayaan ekonomi tahun 2012. 30% dikali 75 miliar sama dengan 22,5 miliar. Anggaran atau dana sebesar di atas digunakan untuk pembangunan 15 pasar tradisional untuk orang Papua yang berjualan, pelatihan kepada orang Papua yang ingin bergerak di bidang swasta. Yang kedua, anggaran atau dana pemberdayaan ekonomi tahun 2013. 30% dikali 79 miliar sama dengan 23,7 miliar. Anggaran atau dana sebesar di atas digunakan untuk pembagian modal usaha kepada orang asli Papua yang selama ini menurut pantauan pemerintah daerah selalu berjualan di pasar. Yang kedua, pembagian bibit babi, sapi, serta bibit tanaman unggulan kepada petani Papua. Yang ketiga, menjawab proposal masyarakat asli Papua. Yang ketiga yaitu anggaran atau dana pemberdayaan ekonomi pada tahun 2014, di mana 30% dikali dengan 81 miliar diperoleh 24,3 miliar. Anggaran atau dana sebesar di atas digunakan untuk penyediaan bibit babi, sapi, dan tanaman untuk petani. Kemudian ada penyediaan ketinting, motor tempel, dan alat-alat tangkap, kapal atau perahu untuk nelayan Papua. Kemudian yang terakhir adalah petani dan nelayan Papua dikirim keluar Sorong untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Selanjutnya akan kami paparkan video dokumentasi hasil wawancara kami dengan salah satu Mama Papua yang berjualan di Pasar Obor. Kalau yang di kantor pos boleh biasa kita.
Papua, yaitu Mama Mince yang berjualan di Pasar Obor. Mama Mince sudah berjualan kurang lebih selama 10 tahun. Awalnya Mama Mince berjualan di Pasar Bosesen, kemudian berpindah ke Pasar Baru Lovei karena gusurnya Pasar Bosesen. Kemudian Mama Mince berpindah lagi ke Pasar Obor karena kondisi pasar yang jauh dan kurangnya pembeli. Pada saat berjualan di Pasar Obor, Mama Mince sempat diusir oleh Satpol PP karena belum mendapat izin berjual. Kemudian Mama Mince dan penjual lainnya membuat surat pernyataan izin berjualan. Mama Mince menjual hasil kebun sendiri seperti kasbi, pisang, rambutan, dan hasil kebun lainnya. Selanjutnya terkait pemberian bantuan oleh pemerintah, Mama Mince tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah daerah dalam mendukung aktivitas jualnya. Berdasarkan rangkaian penjelasan yang kami lakukan dari jurnal penelitian hingga hasil wawancara yang kami lakukan dengan salah satu pedagang atau penjual Mama Papua, dapat kami simpulkan bahwa implementasi dari penggunaan dana otonomi khusus dalam jurnal penelitian yang kami ambil khususnya untuk sektor pemberdayaan ekonomi rakyat tidak terrealisasi dengan baik oleh pemerintah daerah kepada rakyat Papua, khususnya pedagang atau penjual di Papua. Demikian pemaparan kami terkait hasil wawancara dan implementasi penggunaan dana otonomi khusus pada sektor pemberdayaan ekonomi rakyat Papua. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 2. Audio Jungle.